Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Handayani dengan nomor pokok mahasiswa 202114501269. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, yaitu materinya tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat, nilai moral, dan hukum. Hakikat adalah sesuatu yang harus ada pada sesuatu yang jikalau sesuatu itu tidak ada, maka sesuatu itu pun tidak wujud. Penilaian menyangkut keindahan disebut estetika, dan penilaian menyangkut baik atau buruk disebut etis atau moral. Nah, dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berkaitan dengan nilai. Manusia memberikan nilai kepada sesuatu, nilai itu ada atau real dalam kehidupan manusia. Dengan nilai diharapkan manusia dapat terdorong untuk melakukan tindakan agar harapannya dapat terwujud. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai terlebih dahulu. Nilai itu adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nah, sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Jadi, nilai itu pada hakikatnya adalah sifat dari kualitas yang melekat pada suatu objeknya. Dengan demikian, maka nilai itu adalah suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Max Scheler menyatakan bahwa nilai-nilai yang ada tidak sama tingginya dan luhurnya. Menurutnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam 4 tingkatan, yaitu yang pertama, nilai kenikmatan. Nilai kenikmatan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan indera yang memunculkan rasa senang, menderita, atau tidak enak. Nah, yang kedua, ada nilai kehidupan. Nilai kehidupan yaitu nilai-nilai penting bagi kehidupan, yakni jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan umum. Yang ketiga ada nilai kejiwaan. Nilai kejiwaan adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keindahan, dan pengetahuan murni. Dan yang terakhir ada nilai kerohanian, yaitu tingkatan ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci. Sementara itu, Notonagoro membedakan menjadi 3, yaitu yang pertama nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang bersifat rohani. Manusia yang dibedakan dalam 4 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama ada nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber pada rasio, budi, akal, atau cipta manusia. Yang kedua, ada nilai keindahan atau estetis, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. Yang ketiga, ada nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia. Dan yang terakhir ada nilai religius, yaitu nilai kerohanian tertinggi dan bersifat mutlak. Nilai berperan sebagai pedoman yang menentukan kehidupan setiap manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Istilah moral dapat dipersamakan dengan etik, akhlak, kesusilaan, dan budi pekerti. Maka dapat disimpulkan bahwa moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Ada 4 ciri-ciri nilai moral. Yang pertama, berkaitan dengan tanggung jawab. Hal ini ditandai dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan seseorang dikatakan bersalah atau tidak bersalah karena ia punya tanggung jawab.
Yang kedua ada berkaitan dengan hati nurani. Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan imbauan dari hati nurani. Salah satu ciri khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini menimbulkan suara dari hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral. Yang ketiga, ada mewajibkan. Dapat dikatakan bahwa kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai ini menyangkut pribadi manusia sebagai keseluruhan, sebagai totalitas. Yang terakhir ada bersifat formal. Kita merealisasikan nilai-nilai moral dengan mengikut sertakan nilai-nilai lain dalam suatu tingkah laku moral. Nilai-nilai moral tidak memiliki isi tersendiri, terpisah dari nilai-nilai lain. Tidak ada nilai-nilai moral yang murni terlepas dari nilai-nilai lain. Hal itulah yang dimaksud dengan nilai moral bersifat formal. Max Scheler mengungkapkan hal yang sama juga dengan menegaskan bahwa nilai-nilai moral membonceng pada nilai-nilai lain. Hubungan manusia dengan moral. Moral hampir sama dengan etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Beberapa unsur dari kaidah moral yaitu yang pertama hati nurani, yang kedua ada kebebasan dan tanggung jawab, dan yang ketiga ada nilai dan norma moral. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hukum. Hukum itu merupakan bagian dari norma juga, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku. Norma hukum perlu ada untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib. Norma hukum tertuang dalam perundang-undangan. Nah, norma hukum dibutuhkan karena dua hal. Yang pertama itu karena bentuk sanksi dari norma agama, kesusilaan, dan kesopanan belum cukup memuaskan dan efektif untuk melindungi keteraturan dan ketertiban masyarakat. Dan yang kedua, masih banyak perilaku lain yang belum diatur dalam norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Misalnya, perilaku di jalan raya saat orang yang berkendara motor dan mobil yang tidak menaati rambu-rambu lalu lintas. Nah, selanjutnya norma hukum itu bertujuan untuk menjamu kepastian hukum dalam masyarakat, memberikan faedah bagi warga negara, dan menciptakan keadilan dan ketertiban bagi warga negara. Hubungan manusia dengan hukum. Karakteristik dari hukum yang pertama itu adanya unsur perintah dan larangan. Yang kedua, ada perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang. Nah, beberapa sumber hukum formal yaitu undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum. Selanjutnya, hukum menurut beberapa sudut pandang, yaitu yang pertama, menurut sumbernya ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua, ada menurut bentuknya, yaitu ada hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Yang ketiga, menurut tempat berlakunya, ada hukum nasional dan hukum internasional dan hukum asing. Yang keempat, ada menurut waktu berlakunya. Contohnya itu kayak ius constitutum atau hukum positif dan ius constituendum dan hukum asasi atau hukum alam. Dan yang kelima itu ada menurut sifatnya, contohnya itu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau pelengkap. Nah, di Indonesia itu sekarang hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik atau hukum umum, atau hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum internasional. Yang kedua ada hukum sipil, yaitu hukum privat, hukum perdata, hukum acara perdata, dan hukum dagang. Hukum itu merupakan suatu norma. Norma hukum merupakan aturan-aturan yang berasal dari negara dan sifatnya memaksa. Dengan mematuhi hukum, maka akan terciptalah suatu keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat diketahui dalam pembukaan Undang-Undang 1945 maupun Pancasila.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang problema nilai, moral, dan hukum dalam masyarakat dan negara. Hukum sebagai norma harus didasarkan pada nilai-nilai moral. Apa artinya undang-undang jika tidak disertai moralitas? Norma moral adalah norma yang paling dasar. Norma moral menentukan bagaimana kita menilai seseorang, dan suatu hukum yang bertentangan dengan norma moral kehilangan kekuatannya. Demikian kata Thomas Aquinas. Secara ideal, seharusnya manusia taat pada norma moral dan norma hukum yang tumbuh dan tercipta dalam hidup sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang damai. Nah, ada dua pelanggaran norma moral, yaitu ada pelanggaran etik, yang kedua ada pelanggaran hukum. Pelanggaran etik. Kebutuhan akan norma etik oleh manusia diwujudkan dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi. Nah, kode etik profesi berisi tentang ketentuan-ketentuan normatif etik yang seharusnya dilakukan oleh anggota profesi. Kode etik profesi dibutuhkan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan profesi. Namun, meskipun telah memiliki kode etik, masih terjadi pelanggaran terhadap profesi. Contohnya kayak dokter melanggar kode etik kedokteran. Nah, pelanggaran terhadap kode etik tidak diberikan sanksi lahiriah ataupun yang bersifat memaksa. Pelanggaran etik biasanya mendapat sanksi etik berupa rasa menyesal, bersalah, dan malu. Bila seorang profesi melanggar kode etik profesinya, ia akan mendapatkan sanksi etik dari lembaga profesi seperti teguran, dicabut keanggotaannya, atau tidak diperbolehkan lagi menjalani profesi tersebut. Selanjutnya ada pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum itu problema hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya banyak terjadi pelanggaran hukum di mana-mana. Bahkan pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi. Misalnya secara sengaja tidak membawa SIM dengan alasan hanya untuk sementara waktu, atau ketinggalan, atau karena rumahnya dekat jadi tidak membawa SIM, dan sebagainya. Pelanggaran hukum dalam arti sempit berarti pelanggaran terhadap perundang-undangan negara. Sanksi atas pelanggaran hukum adalah sanksi pidana dari negara yang bersifat lahiriah dan memaksa masyarakat secara resmi. Bila kita cermati, ada beberapa hal yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Yang pertama itu karena kesadaran atau pengetahuan hukum yang lemah. Kesadaran atau pengetahuan hukum yang lemah dapat berefek pada pengambilan jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan masing-masing. Masyarakat yang tidak mengerti akan hukum berpotensi besar dalam melakukan pelanggaran terhadap hukum. Dalam hukum dikenal dengan adanya fiksi hukum, artinya semua dianggap mengerti akan hukum. Seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan akan perbuatannya dengan alasan bahwa ia tidak mengerti hukum atau suatu peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam hal ini sudah sewajarnya bagi setiap individu, setiap lapisan masyarakat untuk mengetahui hukum. Sedangkan bagi aparatur hukum atau elemen lain yang concern pada supremasi hukum, sudah seharusnya memberikan kesadaran hukum bagi setiap individu. Yang kedua itu adalah ketaatan terhadap hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang budaya egoisme dari individu muncul. Ada saja orang yang melanggar hukum dengan bangga ia menceritakan perbuatannya kepada orang lain. Contohnya, pelanggaran terhadap lalu lintas. Oleh pelakunya menganggap itu hal-hal yang biasa saja, karena sering terjadi setiap hari oleh masing-masing individu. Bahkan dengan bersikap bangga diri, para pelanggar menceritakan kembali kepada orang lain perbuatan yang telah dilakukannya. Nah, hal ini telah mereduksi nilai-nilai kebenaran sehingga menjadi suatu kebudayaan yang sebenarnya salah. Terus yang ketiga itu adalah perilaku aparatur hukum. Perilaku aparatur hukum baik dengan sengaja ataupun tidak juga telah mempengaruhi
dalam penegakan hukum. Misalnya, aparat kepolisian yang dalam menangani suatu kasus, dugaan tindak pidana tidak jarang dalam kenyataannya juga langsung memvonis seseorang telah bersalah. Hal ini dapat dilihat dengan perilaku aparat dengan ringan tangan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana. Perilaku-perilaku semacam ini justru bukan mendidik seseorang untuk menghormati akan hukum, namun ia menghormati hukum hanya karena takut akan polisi. Dan yang keempat itu adalah faktor aparat hukum. Seseorang yang melakukan tindak pidana, namun ia selalu bisa lolos dari jeratan pemidanaan, akan berpotensi bagi orang yang lain untuk melakukan hal yang sama. Korupsi yang banyak dilakukan namun banyak pelaku yang lepas dari jeratan hukum berpotensi untuk oleh orang lain melakukan hal yang sama. Adanya mafia peradilan telah mempengaruhi semakin bobroknya penegakan hukum di negara kita. Aparatur hukum yang sedianya diandalkan untuk menjunjung tinggi supremasi hukum justru juga melakukan pelanggaran hukum. Dan selanjutnya problematika nilai moral dan hukum yang terjadi di masyarakat, yaitu pelanggaran terhadap norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama itu pelanggaran terhadap norma agama tidak dikenakan sanksi secara langsung. Yang kedua, pelanggaran terhadap norma kesusilaan sanksinya lebih berkaitan dengan batin yang melanggarnya. Yang ketiga, pelanggaran terhadap norma kesopanan sanksinya yaitu dikucilkan dari lingkungan atau masyarakat. Yang keempat, pelanggaran terhadap norma hukum sanksinya berupa kurungan atau penjara. Nah, di Indonesia hukum dalam pengaplikasiannya belum berjalan dengan semestinya. Masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dan belum ditindak sesuai dengan aturan hukum yang sebenarnya. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat sudah seharusnya kita mengerti akan hukum, sudah seharusnya kita mempelajari akan hukum, sudah semestinya kita menaati peraturan, sudah semestinya kita memiliki nilai-nilai moral sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan menjunjung tinggi keadilan, sehingga di negara ini hukum berjalan dengan semestinya. Sekian pembahasan materi tentang manusia, nilai moral dan hukum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.